Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok Mawalogi. Kita akan mempresentasikan pencemaran air. Selamat menyaksikan. Selamat. Pencemaran air. Simulasi, perhatikan informasi berikut. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan penggunaan air semakin tinggi. Kebutuhan terhadap kuantitas dan kualitas air juga terus meningkat. Hampir semua aktivitas manusia membutuhkan air saat ini. Air mengalami penurunan kualitas akibat banyaknya aktivitas masyarakat yang menimbulkan pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya suatu komponen yang bercampur dengan air, sehingga menurunkan kualitas air. Air limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas. Karena pengaruh pencemaran air, limbah perkotaan biasanya dialirkan di saluran air atau saluran sanitasi dan diolah di fasilitasi pengolahan air limbah. Air limbah yang telah diolah dilepaskan ke badan air penerima melalui saluran pengeluaran. Polutan yang terdapat dalam limbah air merupakan ancaman yang cukup serius terhadap kelestarian lingkungan, karena di samping adanya polutan yang beracun terhadap biota perairan, polutan juga mempunyai dampak terhadap sifat fisika, kimia, dan biologis. Lingkungan perairan. Penurunan kualitas air dapat ditinjau dari sifat kimia air, yaitu adanya perubahan derajat keasaman pH, dan sifat fisika air, yaitu suhu, warna, bau, rasa, dan kekeruhan. pH yang baik menunjukkan kisaran 6-9. Identifikasi masalah. 1. Bagaimana mengatasi pencemaran air di lingkungan sekitar. 2. Apa dampak pencemaran air bagi lingkungan dan makhluk hidup. 3. Mengapa pencemaran air sangat berpengaruh terhadap makhluk hidup. Hipotesis. Adakah pengaruh pencemaran air bagi lingkungan sekitar dan makhluk hidup? Pengumpulan data. Pertama, ada air limbah atau air kolam. Kedua, termometer. Ketiga, pH indikator. Keempat, alat tulis. Kelima, kamera. Cara kerja. 1. Mempersiapkan peralatan dan bahan yang digunakan. 2. Mengamati jenis pencemaran air di berbagai tempat yang berada di lingkungan sekitar sekolah. Ketiga, menganalisis bahan pencemaran air di lokasi. Keempat, menganalisis tingkat pencemaran. Kelima, mencatat hasil pengamatan pada lembar kerja. Hasil pengamatan kami lokasi air kolam, kolam ikan rumah Yolan dan kolam ikan rumah Lipaldi. Suhu awalnya 31 derajat Celcius. Nah, suhu air kolamnya 28 derajat Celcius sehingga turun 3 derajat Celcius. Warnanya sedikit keruh, baunya berbau, kekeruhannya agak keruh, pH-nya 6,5. Bahan pencemarnya kotoran dan makanan ikan. Air PDAM lokasinya di kantor Kecamatan Majalaya. Suhu awalnya yang sama seperti suhu awalnya, suhu ruangnya 31 derajat Celcius. Suhu air PDAM-nya 20 derajat Celcius sehingga turunnya 3 derajat Celcius. Warnanya bening, baunya tidak berbau, kekeruhannya jernih, pH-nya 6,5. Bahan pencemarnya tidak ada. Air sumur, lokasinya sumur rumah Napika, suhunya 27,5 derajat Celcius sehingga penurunan suhunya 3,5 derajat Celcius. Warnanya tidak terlalu jernih, baunya berbau, kekeruhannya agak keruh, pH-nya 7,7. Bahan pencemarnya tanah di dasar yang tercemar. Air solokan, lokasinya Solokan Bojongkukun dekat rumah Nurdin, suhunya 25 derajat sehingga penurunan suhu 6 derajat Celcius. Warnanya kuning keruh, baunya berbau, kekeruhannya sangat keruh, pH-nya 7,1. Bahan pencemarnya sampah domestik, organik, dan anorganik. Pengolahan data. Yang pertama, dengan mempertimbangkan suhu, warna, bau, kekeruhan, dan bahan pencemar yang terkandung di dalamnya. Sampel air di lokasi mana yang paling tercemar? Jawab, air solokan, karena warnanya lebih keruh dari air lainnya, berbau tapi pH-nya lebih kecil dari air sumur. pH air solokan kisaran 7,1, sedangkan air sumur sekitar 7,7. 2. Apa saja kriteria air yang bersih atau jauh dari kata tercemar? Jernih, bening, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, pH-nya kisaran 6,5 sampai 8,5 atau pH 7. Yang ketiga, di lokasi mana banyak terdapat bahan yang menyebabkan pencemaran air? Apakah ada kaitannya dengan aktivitas manusia? Jika ada, jelaskan. Jawab, Solokan Bojongkukun. Ada kaitannya dengan aktivitas manusia karena solokan di Bojongkukun berbau sampah domestik. Sumur rumah Nopika karena adanya pencemaran tanah di bawah sumur. Yang keempat, bagaimana cara menanggapi masalah pencemaran air tersebut? Jawab, mengelola limbah secara bijaksana, menggunakan teknologi pengolahan air yang efisien, mendorong praktikum pertanian seperti pestisida atau pupuk kimia, dan mengedukasi masyarakat. Verifikasi. Yang pertama, mengelola limbah secara bijaksana,
menggunakan teknologi pengolahan air yang efisien, mendorong praktik pertanian seperti pestisida atau pupuk kimia, dan mengedukasi masyarakat. Yang kedua, gangguan pada kesehatan makhluk hidup, kerusakan instruktur air seperti sumur dan pipa, dan juga gangguan ekosistem air. Yang ketiga, secara keseluruhan, pencemaran air mengancam kesehatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan ekosistem global, menjadikan masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera. Kesimpulan dari praktikum pencemaran air. Kesimpulannya yaitu, pencemaran air merupakan masalah yang serius yang dapat mempengaruhi kesehatan maupun ekosistem dan ekonomi. Untuk mengatasi pencemaran air, diperlukan tindakan yang efektif dalam pengelolaan air yang canggih, praktik pertanian yang berkelanjutan, serta pendidikan atau edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sumber air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.